Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita di dalam Tuhan, kita selalu dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. Di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di sepanjang hidup kami. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah batu karang kami yang teguh, Engkaulah kota benteng kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyembah Engkau pada hari ini. Terima kasih kami datang memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau, sebab Engkau layak menerimanya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, pengagungan dan penghormatan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Cinta-Mu nyata
Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak. Kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Engkau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Shalom, kami percaya saudara semua yang diberkati Tuhan, saudara yang dilindungi oleh Tuhan, dalam keadaan sehat semuanya dan tidak kekurangan apapun. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadah pagi, tetapi masih secara online dengan judul Surga dan Neraka. Saudara sekalian, surga itu memang ada dan neraka itu ada. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami pengungkapan, penjelasan daripada pengertian surga dan neraka ini. Dan Tuhan bukakan kami supaya kami dapat menerima dengan antusias, dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah kami dijauhkan Tuhan untuk tidak masuk bersama-sama dengan Tuhan. Biar kami bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dan kami boleh hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Hidupkan firman Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, sebelumnya saya akan menjelaskan nyambung minggu lalu supaya saudara lebih jelas. Ya kan, ini saudara lihat di dalam diagram kami di sini. Nah, saudara, itu ada angka atau tulisan kenaikan Yesus. Artinya bahwa 2000 tahun yang lalu lebih kurang Yesus telah kembali ke surga. Nah, saudara, kalau Yesus kembali ke surga, dia sudah janji, dia sudah nubuat mengatakan, dan demikian juga dengan para nabi dalam perjanjian lama, bahwa akan terjadi pengangkatan. Jadi saudara, ada kata pengangkatan, tetapi nanti saudara dapat melihat pengangkatan itu beda dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang kalau kita baca Alkitab, saudara tidak jelas atau tidak jeli atau kurang bimbingan, saudara akan dikatakan sepertinya sama, tetapi itu tidak sama. Nah, baik, saya akan terus lanjut. Nah, saudara sekalian, kenaikan Yesus sampai nanti pengangkatan itu namanya akhir zaman. Pengangkatan artinya Yesus turun dari surga dan dia ada di awan-awan. Jadi Yesus tidak turun kakinya ke bumi. Dia ada di awan-awan, itu dalam 1 Tesalonika pasal 4 dan ada lagi yang lain. Dan jadi saudara, kita yang meninggal dalam Tuhan itu diangkat lebih dahulu. Jadi mereka yang 2000 tahun yang lalu sudah ada kuburannya mungkin sudah tidak tahu di mana tulangnya lagi dan lain-lain, itu dihidupkan kembali. Memang rohnya ada di surga, tetapi tubuhnya akan diberikan dengan tubuh yang baru. Lalu kita yang hidup di sini, saudara, kita akan terangkat. Nah, pengangkatan ini tidak ada tanda-tanda karena pengangkatan itu dalam waktu sekejap. Saya tidak bicara tentang pengangkatan ini lebih panjang. Saudara bisa lihat dalam khotbah kami beberapa minggu yang lalu. Saudara bisa buka dalam YouTube dengan judul pengangkatan. Nah, saudara sekalian, selama akhir zaman itu ada 7 jenis orang Kristen, termasuk yang sungguh-sungguh dan sampai langkah yang terakhir, orang Kristen yang tulus. Ada juga orang Kristen yang dengan akal bulus, Kristen yang akhirnya suam-suam kuku dan dia tidak ikut Tuhan lagi, ada disebutkan di sini. Nah, saya masuk setelah kita diangkat, ya kan, pengangkatan ini saya tidak tahu kapan, tetapi Tuhan akan berikan waktunya itu. Kalau kita lihat tidak selama-lamanya di bumi, itu akan diberikan lebih kurang 2000 tahun. Nah, di mananya kita tidak tahu, tetapi saudara, waktu pengangkatan, maka di bumi ini terjadi 7 tahun kesusahan besar. Dikatakan dalam bahasa Inggris, the Great Tribulation. Satu masa aniaya, kesusahan besar yang belum pernah terjadi selama ini nih. Nah, saudara, di sini akan terjadi ada malapetaka,
bumi dan sebagainya. Nah ini 7 tahun masa kesusahan besar, itu pun saudara bisa lihat beberapa minggu yang lalu dalam khotbah kami. Apa yang dikatakan 7 meterai itu apa? Sudah kami buka. Demikian juga dengan 7 sangkakala dan 7 malapetaka. Nah, selama kita diangkat, maka selama 7 tahun, sudah bisa lihat di sini, selama 7 tahun kita yang sudah diangkat dan naik ke surga dengan tubuh sudah diganti, kalau kita masih hidup diganti, dan mereka yang mati di dalam Tuhan Yesus juga diganti dengan tubuh yang baru. Nah, di surga itu terjadi perjamuan kawin, pesta anak domba Allah. Jadi dengan perkataan lain, selama 7 tahun itu terjadilah pesta di surga itu. Saudara, 7 tahun di bumi, tetapi di surga itu 7 jam. Jadi tidak lama. Nah, setelah 7 tahun waktu di bumi, saudara perhatikan di sini, Yesus datang kedua kali. Jadi saudara bisa lihat, Yesus ada di awan-awan, dan itulah namanya kita diangkat. Lalu Yesus datang kedua kali ke bumi. Nah ini yang dikatakan dalam bahasa Yunani, parousia. Yesus turun di Yerusalem. Pengangkatan itu epihani. Nah jadi saudara, ini ada 2 kali peristiwa dan perbedaan adalah hanya 7 tahun. Kalau kita sudah diangkat ini nih. Nah setelah itu saudara, Yesus turun ke bumi kedua kali, maka terjadilah kerajaan 1000 tahun. Nah kerajaan 1000 tahun itu kami sudah jelaskan dengan sebuah judul, yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah saudara bisa lihat di dalam YouTube kami yang sudah-sudah. Nah saudara, inilah saudara perhatikan di sini diagram ini, inilah yang akan terjadi dan yang sudah terjadi juga sudah ada. Saudara, dalam Alkitab telah menyebutkan banyak sekali nubuat. Nubuat artinya suatu peristiwa yang akan terjadi. Beda dengan ramalan. Ramalan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Tetapi kalau nubuat itu pasti terjadi. Karena Tuhan sudah melihat akan terjadi. Saudara, 7 tahun masa kesusahan itu bukan Tuhan tidak izinkan. Kalau engkau baca Alkitab, Tuhan izinkan antikris berkuasa. Jadi bukan dia hanya berkuasa sekenak-kenak dia, tidak. Tapi Tuhan izinkan dia untuk berkuasa. Tuhan izinkan itu untuk terjadi, ada satu pemerintahan universal, satu pemerintahan dunia. Hari ini di dunia ini terdapat 237 negara. Nanti itu menjadi satu pemimpin. Dan itu Tuhan izinkan, yang memimpin itu adalah antikris. Lalu Tuhan izinkan lagi akan terjadi ada satu agama universal. Nah saudara, inilah yang akan kita lihat. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab, kita tidak diminta untuk masuk ke dalam masa kesusahan besar itu. Nah jadi saudara bisa lihat dalam pelajaran kami, khotbah yang lalu maupun dalam Maranatha Bible Study, saudara engkau bisa lihat di dalam Bible Study kami. Nah saya akan masukkan lagi, lanjut dengan diagram yang berikut. Nah ini yang akan kita lihat ya. Nah saudara, di sini kita lihat lagi, saya potong karena kita mau bicara tentang surga dan neraka. Nah saya ulangi di sini sedikit, Yesus datang kedua kali. Nah ketika Yesus turun dari surga dan kakinya menginjak di Yerusalem, saudara, iblis diikat. Jadi saudara perhatikan di sini. Jadi iblis diikat, iblis itu tidak bisa mati. Kan karena iblis itu roh adanya. Jadi iblis tidak mungkin mati karena dia adalah roh. Karena roh itu tidak akan mati. Yang hanya roh saja itu hanya iblis dan malaikat Tuhan. Iblis ini adalah malaikat Tuhan asalnya. Tapi kita manusia, saudara, kita manusia terdiri dari roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi kita percaya kepada adanya Tritunggal dalam kita ini.
Dan kita dalam gereja sidang Jemaat Allah, kami menganut ajaran Trinitarian, yaitu kami percaya pada 3. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan 3-nya adalah 1. Nah, kita masuk sini. Setelah Yesus turun ke bumi, dia menginjak kakinya di bumi, iblis diikat selama 1000 tahun. Nah, inilah yang dikatakan zaman baru. Jadi selama 1000 tahun iblis itu diikat. Nah, lalu kita lihat di sini. Menjelang akhir 1000 tahun atau setelah 1000 tahun, sedikit waktu Tuhan lepaskan iblis sementara. Jadi Tuhan akan melepaskan iblis, lalu iblis itu akan merasuk semua penduduk yang ada di muka bumi selama 1000 tahun ini. Nah, saudara yang turun, yang ikut sama Tuhan yang kedua kali, sebelumnya kita pengangkatan dulu, kita diangkat, dan saudara tidak akan mati-mati lagi. Nah, itu penting sekali untuk adalah kita pengangkatan pada saat ini. Penting, sangat penting. Nah, saudara sekalian, setelah itu binatang itu adalah si antikris, nabi-nabi palsu, iblis, dan orang yang tidak percaya dilemparkan ke dalam jurang maut selama-lamanya. Nah, setelah itu saudara, apa terjadi? Kita lihat di sini, maka turunlah dari surga Yerusalem baru. Nah, kita akan masuk kepada Yerusalem baru ini. Nah, yang akan kita pelajari adalah surga itu adalah ada 2 pengertian di sini, saudara. Satu itu adalah di bumi ini, tetapi nanti setelah itu kita akan masuk kepada Yerusalem baru, kota yang baru. Nah, setelah itu terjadi langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang lama ini yang kita lihat, bumi yang lama yang kita lihat ini akan hilang. Nah, baik saudara sekalian, kalau kau lihat lagi dalam diagram ini, dan saudara perhatikan baik-baik, nah kita akan masuk untuk penjelasan diagram ini. Nah, saudara sekalian, kita masuk dulu, yang pertama adalah surga. Jadi saudara sekalian, surga itu memang Tuhan sudah siapkan. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, bagi orang Yahudi percaya bahwa ada 3 tingkatan ini. Tingkat pertama itu adalah langit yang berawan, tingkat kedua itu adalah ruangan angkasa, tingkat ketiga itu adalah tempat kediaman Tuhan. Maka itu tidak heran di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, Paulus telah diangkat ke tempat yang dikatakan di sini adalah tingkat ketiga. Tingkat ketiga itu adalah tempat kediaman Tuhan. Lalu ada pertanyaan, Tuhan itu, surga itu letaknya di mana? Ya kan di sini. Nah, itu sudah semuanya sudah dijawab dalam Alkitab. Letak surga itu di utara, bukan di udara, bukan. Jadi di utara. Saudara masih lihat dengan kompas, kenapa kompas itu menunjukkan utara? Saya juga tidak tahu kenapa. Jadi kompas itu pun, kompas apapun yang kau pakai, tetap menuju ke utara. Nah, jadi saudara, dalam Yesaya 14 ayat 13 sudah jelas bahwa surga tempatnya Tuhan letaknya di utara. Nah, kita masuk lagi di sini. Surga itu kalau kita lihat dalam Alkitab ditulis dalam beberapa nama. Di antaranya itu adalah nama Firdaus, kemudian ada nama lagi Kerajaan Kristus dan Allah, nama lagi itu perhentian. Perhentian itu adalah perhentian bersama-sama dengan Tuhan. Lalu yang keempat dikatakan dalam Yohanes 14, nanti kita akan lihat, itu dikatakan rumah Bapa. Jadi rumah Bapa itu sebetulnya itu menunjukkan pada surga. Yang kelima ada nama lumbung. Nah, tanah air surgawi. Kemudian kita lihat orang jahat tidak mendapat bagian. Nah, jadi itulah yang dikatakan kata-kata atau ada nama-nama yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, kita masuk berikut.
Nah, saudara sekalian, kita lihat yang ke-8, rumah Bapa ini apa rumah Bapa ini? Saya akan bacakan pelan-pelan. Kata Yesus, waktu Yesus menjadi manusia, dia ngomong dengan jelas, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia katakan dengan jelas, di surga banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, Yesus waktu dia disalibkan, dia mati lalu dibangkitkan. Yesus pertama kali dia pergi ke rumah Bapa dulu, ya kan, untuk menguduskan di sana, untuk menyediakan tempat. Artinya saudara, waktu Yesus kembali ke surga, dia sudah menyediakan tempat bagi saudara. Bukankah itu luar biasa? Amin. Memang kalau kita perhatikan di sini, sepertinya tidak masuk akal. Tetapi kita yang terima bukan akal, bukan nalar kita, karena itu tidak masuk, tetapi kita masuk dalam hati. Nanti kita akan belajar tentang hati nanti itu. Nah, jadi saudara sekalian, ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara sekalian, sejak Yesus kembali ke surga, Yesus jemput saudara. Jadi saya ulang lagi, Yesus jemput saudara secara pribadi. Artinya, kita meninggal secara pribadi. Artinya Yesus jemput kita secara pribadi. Nah, jadi Yesus yang jemput. Jadi saudara sekalian, kalau suatu waktu nanti kelak, saya tidak minta kapan, ya kan, kalau bisa kita semuanya dalam pengangkatan. Kalau andai kata Yesus jemput, saudara siap, sedia, dan kita mau sama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus ada di awan-awan, dia yang jemput kita, tetapi itu adalah massal. Nah, itulah yang dikatakan pengangkatan. Saya singgung sedikit di sini. Nah, kita masuk. Di sini adalah ayat yang kedua, itu dari Wahyu. Ini adalah Yerusalem baru. Jadi setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan, lalu diikat lagi dan dihakimi. Saya tidak jelaskan terlalu panjang karena itu sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu. Maka Yesus akan duduk sebagai hakim, mengadili semua manusia, kecuali kita yang sudah terangkat itu tidak diadili. Kita hanya diadili untuk Tuhan berikan kedudukan dan mahkota. Tetapi ini adalah untuk mereka yang tidak selamat. Apalagi mereka yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Nah, di ayat ini, lalu dan saya baca, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Sudah perhatikan ini, turun dari mana? Dari surga. Jadi ada sebuah kota baru, namanya Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi begitu gemerlapan, luar biasa. Saudara, sekali lagi, ini adalah nubuatan dan ini bukan dongeng dan ini bukan cerita fantastis yang tidak ada ujung pangkal. Tetapi inilah yang Tuhan janjikan bahwa saudara dan saya akan tinggal di Yerusalem yang baru. Bisa katakan amin. Saya lanjut di sini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Tahtanya Tuhan itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan iya, Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara sekalian, Tuhan itu ingin bersama-sama dengan umat Tuhan. Amin. Tuhan itu ingin bersama-sama. Hari ini kan kita belum lihat, hanya merasakan secara pribadi. Nah, itulah secara pribadi yang dikatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau kita bisa mengusir setan ada damai sejahtera Tuhan, maka
ada pada kamu. Itu secara pribadi. Lalu secara kelompok, kalau kita semuanya percaya dalam keluargamu pribadi, ada keluarga Allah di situ. Atau kerajaan surga di situ. Lalu kalau kita dalam gereja, itu adalah kerajaan Allah dan gereja adalah menghadirkan kerajaan surga di bumi. Nah itu saya ulang sedikit yang sudah kami katakan beberapa minggu yang lalu. Kita masuk di sini ayat keempat, dan ia Tuhan akan menghapus segala mata air dari mata mereka. Bukankah ini luar biasa, amin? Suatu waktu air mata kita dihapus oleh Tuhan. Karena apa? Di bumi kita menderita. Ya kan, di bumi kita mengalami tekanan, kita mengalami ada yang salah paham, salah duga, di bumi kita dihakimi, ya kan, digosipi dan difitnah dan sebagainya, bahkan tekanan yang luar biasa. Dan saya ulang lagi ayat keempat, dan ia akan menghapus segala mata air dari mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Saudara, tidak ada lagi kematian. Ya kan, sehingga dikatakan dalam Korintus, hai maut di mana kesengatmu? Dan tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah saudara, inilah harapan bagi mereka yang percaya pada Tuhan. Doa kami dan pengharapan kami adalah, saudara di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah masalah keadaan ekonomi yang tidak menentu, harapan kami adalah saudara tetap tahan, tetap bisa kuatkan hatimu, tetap engkau meneguhkan hatimu. Nanti kita akan bicara tentang hati, nanti memang sudah dipersiapkan untuk saudara dan saya, kita bisa bertahan dan bahkan kita mesti menjadi pemenang. Dan dikatakan barang siapa mengalahkan, barang siapa overcome, yaitu mengatasi, menanggulangi masalah, maka saudara akan diberikan mahkota. Kita masuk lagi di sini, barang siapa menang. Nah di sini, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi berarti kalau dikatakan menang, artinya ada peperangan. Jadi saudara, kita ini adalah tantaranya Tuhan. Tantara rohani. Itulah sebabnya Tuhan telah memberikan senjata rohani pada saudara. Sesuai dengan Efesus pasal 6. Itulah kita perlu perang. Ya kan? Musuh kita, sekali lagi saudara, setan atau iblis atau roh jahat. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan pendetamu, bukan mertuamu, ya kan? Bukan. Musuh kita bukan tetangga kita, bukan. Jadi dikatakan oleh Tuhan di sini, kita mesti menang melawan setan. Setan sudah dikalahkan. Walaupun dia sudah dikalahkan, dia mukanya itu muka tembok. Dia tetap terus ya kan mau melawan kita sampai kita jatuh. Tetapi ingat, jangan kita mau jatuh. Bisa katakan amin. Dikatakan Tuhan jadikan barang siapa menang. Ayat 8. Tetapi orang penakut, orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, kalau kita ikut dalam pengangkatan, saudara tidak akan mengalami kematian kedua, tidak. Dan tetapi mereka yang tidak selamat, mereka akan mengalami kematian yang kedua. Nah apa itu kematian kedua? Kematian kedua adalah mereka masuk ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dan itulah adalah kematian yang kedua, dan itu kekal selama-lamanya. Nah, saya hanya masuk sedikit, nanti kita tidak baca semua. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Bukankah luar biasa? Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbang-gerbangnya 12 buah. 12 itu untuk menunjukkan
12 suku Israel dan 12 murid Yesus. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel, ayat 13. Dan di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan maksudnya gini, di utara 3, 3, 3, 3, semuanya 24, saya potong ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis 12 rasul anak domba Allah. Amin. Nah jadi saudara, itulah yang dikatakan 12 plus 12, Wahyu 21, 11 sampai dengan 14. Saya pikir saya tidak bacakan di sini, saudara bisa baca dengan sepintas atau saudara bisa lihat di dalam Alkitab ayat 15, 16, 17, 18. Karena saudara, kota itu terdiri, ayat 18, kota itu sendiri dari emas murni, bagai kaca murni. Saudara, emas murni kita tidak bisa lihat hanya tebal begini. Tetapi emas murni yang Tuhan buat adalah itu kayak kaca bening sampai ke dalam. Nah di dalam itu ada batu-batu permata yang mahal-mahal itu. Jadi saudara, di kota Yerusalem yang baru ini, itu jalannya pun itu dari emas murni. Jadi semuanya indah dan luar biasa. Nah inilah yang Tuhan siapkan, yang dikatakan adalah Yerusalem baru. Tetapi sebelum ini terjadi, saudara, di surga itu sudah indah. Indah kenapa? Bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saudara ingat baik-baik, kita manusia tidak ditetapkan untuk tinggal bersama-sama di surga. Di surga itu alam roh itu. Tetapi kita kembali lagi dalam kerajaan 1000 tahun, dalam alam roh ada jiwa saudara, ada tubuh kita. Dalam kerajaan 1000 tahun, kita tidak akan tua-tua, tidak akan mati-mati, ya kan, sakit kaki juga enggak ada, ya kan, gigi ompong juga enggak ada, rambut putih juga enggak ada. Nah, saudara, dan kota itu tidak memerlukan matahari ini, Yerusalem baru ini nih, tidak membutuhkan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ya kan, Wahyu 21 ayat 23. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Tuhan dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajah Tuhan dan namanya tertulis di dahi mereka. Nah ini dalam kerajaan 1000 tahun ini nih. Jadi, saudara, itu ayat 3 dan 4 pasal 22. Nah kita masuk yang kedua, neraka. Saudara, neraka itu bukan ciptaan pendeta, bukan. Pendeta atau agama Kristen tidak menciptakan kata-kata neraka. Saudara, semua kata itu pasti ada. Yang dikatakan neraka itu ada. Yang dikatakan bumi itu pasti ada. Yang dikatakan galaksi, bulan atau Mars atau yang lain itu ada. Nah kita lihat neraka ini ada ini nih. Ini bukan nakut-nakuti saudara, bukan. Engkau bisa lihat gambar itu. Di neraka itu setiap menit ada sekian banyak orang dalam sekian detik. Mereka masuk ke situ dan mereka yang masuk ke neraka itu adalah mereka yang lalai tentang keselamatan, yang masa bodoh tentang keselamatan, dan yang tidak percaya bahwa dosanya akan diampuni melalui hanya Tuhan Yesus. Dalam bahasa Ibrani, neraka itu Sheol, atau dalam bahasa Yunani itu adalah Hades. Nah, ini istilah neraka, tempat roh-roh yang tidak mempunyai tubuh. Atau perkataan lain, kalau engkau lihat dalam Alkitab, dikatakan itu dunia orang mati. Yang kedua, tempat sengsara,
tempat hukuman yang terakhir. Lautan api, ini istilah neraka, kebinasaan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Artinya manusia itu akan selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, tidak akan masuk ke dalam urapan Tuhan. Dia terpisah selama-lamanya. Jadi ini bukan 10 tahun, bukan 50 tahun, upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya Tuhan mau menyamakan saudara. Nah, kita masuk lagi di sini. Neraka itu dilukiskan sebagai tempat. Jadi neraka itu dilukiskan sebagai tempat. Sebetulnya neraka itu disediakan untuk iblis. Bukan untuk saudara, bukan. Tetapi iblis menipu manusia. Ya kan, karena manusia itu dibuat oleh Tuhan serupa segambar dengan Tuhan. Jadi dia ngambil yang ciptaan Tuhan ini. Nah, saudara, dengan penipuan. Jadi neraka bukan untuk manusia, amin. Saudara jangan katakan ini, kok Tuhan itu jahat ya, Tuhan siapkan neraka untuk manusia, Tuhan itu kan maha baik, masa begitu? Tidak, itu adalah saudara yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, itu aja itu. Dan engkau tidak ampuni dosamu. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tadi saya sudah katakan, Tuhan itu mempunyai miliaran, mungkin triliunan malaikat, kita tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi ada malaikat yang namanya Lucifer. Kau bisa lihat dalam Yesaya, Lucifer ini adalah yang bagian pujian dan penyembahan. Karena dia merasa dibutuhkan pujian dan penyembahan, termasuk sound system mungkin, operator lah, segala macam, karena dibutuhkan ini nih. Kalau tidak ada aku, Tuhan tidak dimuliakan menurut si malaikat jahat tadi. Saudara, kita yang terlibat dalam pujian dan penyembahan, musik, tarian maupun sound system, engkau mesti tingkatkan doamu. Karena itu bisa diserang karena Lucifer bagian ini. Lucifer bagian ini, dia bagian penyembahan. Lalu dia keluar dari Tuhan, yuk kamu ikut aku. Ya kan, namanya roh pemberontakan, ngajak kawan, dan dia membenarkan dirinya, nyalakan orang lain. Nah ini warisan nenek moyang ini. Kalau udah hati-hati, kalau orang tuamu atau kakekmu adalah pemberontak, suka keluar, saudara engkau akan ikuti ini nih. Nah saudara mesti perhatikan baik-baik, supaya engkau jangan ada kutukan warisan nenek moyang ini. Karena ini sudah diwariskan, sudah dijalankan oleh Lucifer. Dan Lucifer tetap memakai manusia sampai hari ini. Kita lihat lagi. Neraka itu adalah siksaan kekal. Jadi saudara itu bukan 5 tahun, 50 tahun, 100 tahun bisa keluar. Sekali masuk neraka, tidak bisa keluar. Kecuali Yesus yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan, itu lain. Nah saudara, siksaan kekal, api yang kekal. Ini semuanya kekal semua ini. Perapian abadi. Yang keenam, dapur api. Engkau bisa lihat ini begitu banyak yang dilukiskan ini nih. Lautan api, itu baru 7 nih. 8, api dan belerang. 9, api yang tak terpadamkan. Tidak pernah padam ini nih. Dan kemudian api yang menghabiskan. Tetapi mereka itu tidak hangus, tidak habis ini nih. Maksudnya itu tidak yang menghabiskan roh mereka itu untuk disiksa. Itu 10, 11, hukuman yang kekal. 12, tempat orang-orang fasik. Orang fasik ini apa? Dia adalah anak Tuhan, dia orang Kristen, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Dan firman Tuhan katakan, misal tadi pengampunan, dan dia tidak mengampuni. Dan firman Tuhan katakan, kembalikan perpuluhan milik Tuhan, dan dia tidak mau. Nah itu fasik. Saya masuk lagi di sini, 13. Kuasa manusia tidak dapat melawan. Di dalam neraka bisa melawan, walaupun engkau adalah raja sekalipun, ya kan, penguasa hebat sekalipun, manusia tidak bisa melawan. Dalam neraka itu tidak bisa melawan. 14. Tubuh merasa sengsara. Saudara, ini ada tubuh ini, tubuh
rohani tentu di sini, ini semua dalam alam roh, jiwa mereka merasa sengsara. 15 jiwa mereka merasa sengsara. Jadi terasa jiwa mereka, tentunya ini roh, saudara, di dalam roh itu katanya, ya kan ada kesaksian, itu 10 kali lebih peka daripada di bumi ini. Persahabatan dengan orang fasik. Saudara, kalau engkau sahabat dengan orang fasik, hati-hati. Saya ulang lagi, saudara jangan sahabat dengan orang fasik. Hati-hati, apalagi dengan nabi palsu, ngomongan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Hari ini saudara, ajaran palsu itu banyak, saudara ini. Dengan ngomong ini, pengajaran ini dan lain-lain, dan mereka bertentangan. 17, binatang itu adalah antikris, nabi-nabi palsu dan iblis akan dilemparkan. Nah, saudara, itu baru 17, ini saya belum habis ini. Kan 18, orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya tidak ada dalam kitab kehidupan, namanya tidak ada. 19, mereka yang menolak dosa diampuni oleh Yesus. Mereka tidak percaya pada Yesus, mereka menolak untuk diampuni. Mau tidak kamu diampuni oleh Tuhan Yesus? Hehehe, mana ada dia bilang itu. Nah saudara, timbullah pengejek. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16 ayat 9? Yesus katakan akan berdosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan berdosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Selesai. Jadi, saudara, bukan karena mereka buat dosa saja, tetapi adalah mereka tidak percaya pada Yesus dan tidak mau diampuni. Kita lanjut lagi di sini. Tempat neraka, bumi yang paling bawah, yaitu di tengah-tengah bumi, saudara, ada berita baik yang luar biasa adalah Yesus telah mengalahkan maut. Nah, di sini. Kan di sinilah adalah kekuatan kita, penghiburan kita. Yesus telah mengalahkan maut. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, ini pernyataan daripada Yohanes, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17b sampai dengan 18. Jadi saudara bisa lihat, di dalam Yesus telah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang telah mati, dia telah hidup kembali dan dia memang tidak mungkin mati. Dan saudara bisa lihat, saya ulang lagi sebagai penutup ayat yang ke-17 ini, tetapi dia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. 18, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Saudara, tidak ada manusia manapun yang berani mengatakan, aku hidup selama-lamanya. Ada manusia yang ngomong begitu? Tidak ada. Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Nanti kita akan belajar tentang kromosom, nanti bukan hari ini nih, bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan dia adalah 100% manusia. Ayat 18, yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, di dalam Yesus ada kelepasan. Karena Yesus adalah Tuhan dan dia katakan, aku hidup sampai selama-lamanya. Di tangan aku ada kunci, segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau begitu saya pakai Yesus.
Jelas Yesus adalah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah siapkan bagi kami yang percaya pada Tuhan Yesus, yang dosa kami telah diampuni, dan biarlah kami mau menjaga hidup dalam kekudusan, karena kami tahu tanpa kekudusan kami tidak akan melihat kerajaan Allah. Seperti yang kau katakan di dalam Ibrani dan yang ayat-ayat yang lain. Biar kami hidup dalam kebenaran dan kami menantikan Yesus, dia pasti datang kembali untuk menjemput kami di awan-awan. Biar kami dapat mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kami, dan kami selalu berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniaya dan penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong kami. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat kami. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat kami yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Satu pun seperti Kau, Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Saudara sekalian, kita akan tutup dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan sekiranya saudara ada pertanyaan atau mau konseling dengan kami atau hubungi kami, sudah bisa hubungi kami. Dan setelah ibadah hari Minggu ini, ya kan, saudara bisa hubungi kami. Dan kami sudah siapkan dalam Zoom, ada linknya untuk saudara bisa konseling dengan kami. Dan saudara jangan lupa pada hari Selasa kita ada juga Maranatha Bible Study jam 7 malam, atau engkau bisa lihat di dalam YouTube kami yang sudah bisa lihat diulang. Dan kita akan terus dalam pelajaran ini. Karena ini sangat penting dan kita perlu pengajaran dan kita mau diajar terus dan biar kita lebih mengerti. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, kami mau berdoa bagi saudara, biar engkau dikuatkan
Dan kalau kami pada hari ini nih, bimbang atau ragu atau tergoncang iman kami mau berdoa untuk saudara. Saudara buka hatimu dan kami berdoa, Tuhan biar kami tidak ada keraguan karena iblis menembakkan keraguan dan bimbang. Tapi pada hari ini kami tolak roh keraguan, roh bimbang, roh putus asa dan semua roh yang tidak membangun dan tidak menguatkan kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami mendapatkan roh kekuatan daripada Tuhan yang memberikan kami setia sampai langkah kami yang terakhir. Dan kami minta lagi kekuatan daripada Tuhan supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang kau katakan kami menjadi pelaku. Karena yang dikatakan percaya adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk saudara yang lihat dalam acara ini. Dan biarlah kita semuanya menutup ibadah ini. Dan biarlah semuanya mengangkat tangan dan hatimu. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan berkat daripada Bapa. Kasih karunia demi kasih karunia di dalam Tuhan Yesus untuk kami terima dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah manunggal dalam roh kami untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia ini dan untuk kami bagikan pada yang lain sehingga hidup kami menjadi berkat bagi yang lain. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.